tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raslin Rahimu dengan NIM 202305010336. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu analisis pengembalian jangka pendek marketing aspek. Aspek produksi dalam keputusan jangka pendek. Yang pertama, proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Keputusan terbaik proses produksi, perencanaan, dan pengendalian proses serta penjualan. Yang kedua, pengendalian kualitas adalah salah satu faktor kunci yang mengaruhi kepuasan pelanggan. Keputusan terkait pengendalian kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang ketiga, kapasitas produksi adalah jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu. Keputusan terkait kapasitas meliputi penyesuaian kapasitas mesin. Selanjutnya B, tujuan pengembalian keputusan jangka pendek. Tujuan dari pengembalian keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan persaingan jangka panjang dapat dicapai. Pengembalian keputusan taktif harus mendukung tujuan keseluruhan ini meskipun tujuan langsung berjangka pendek. Penerimaan satu pesan khusus untuk peningkatan laba atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Berikutnya ada C, penerapan biaya relevan untuk pengembalian keputusan. Yang pertama ada make or buy decisions, yang kedua ada cap or drop decision, yang ketiga special order decision. Selanjutnya K, penerapan biaya relevan untuk produk mix. Yang pertama ada sell or purchase further, keputusan untuk menjual produk secara langsung atau memprosesnya lebih lanjut untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan dengan biaya produksi. Yang kedua ada keputusan bauran produk atau disebut dengan product mix. Suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual beberapa macam produk harus membuat keputusan tentang profesi produk masing-masing dalam data produksinya. Hal ini disebut jangka pendek mix. Masuk pada sistem manajemen biaya dan activity based management atau disebut ABM. A. Pengertian sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya atau disebut dengan cost management system didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja atau kegiatan perusahaan dengan memperhatikan biaya operasional untuk kelangsungan agar dapat bertahan semua aspek. Dalam perusahaan, sistem desain serta pengembangan sistem produksi serta pembelian sistem pelayanan konsumen dan juga sistem distribusi serta pemasaran. Berikutnya B, tujuan dari sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dari biaya aktivitas yang ada, yang kedua, menentukan efisiensi efektivitas serta aktivitas ekonomi, yang ketiga, penyempurnaan dan kinerja masa depan, yang keempat, mencangkup ketiga tujuan secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Tujuan dan manfaat manajemen biaya. Terdapat beberapa manfaat cost manajemen, diantaranya yang pertama sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian, yang kedua sebagai upaya peningkatan pelacakan biaya perusahaan, yang ketiga mengoptimalkan kinerja daur hidup suatu produk, yang keempat sebagai dasar untuk membuat keputusan, yang kelima sebagai bentuk manajemen investasi yang lebih efisien, yang keenam sebagai alat untuk mengukur kinerja, yang ketujuh dukungan dalam otomasi aktivitas dan filosofi pemanufakturan. Selanjutnya ada pengertian activity based management. ABM merupakan suatu konsep yang mengarahkan perhatian pada konsumsi sumber daya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga untuk dapat mengeluhi
Bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya? Maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai aktivitas apa saja yang telah terjadi dalam perusahaan tersebut. Masuk pada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Pengertian standar costing. Standar costing adalah metode akuntansi yang menggunakan biaya standar untuk menentukan harga pokok produksi atau jasa tertentu. Biaya tetap ini ditetapkan sebelumnya berdasarkan asumsi kondisi operasi yang efisien dan normal. Mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, biaya akuntual dengan biaya yang direncanakan sehingga dapat membantu mengidentifikasi peningkatan efisiensi dan mendukung pengendalian dalam perusahaan. Berikutnya ada jenis-jenis standar costing. Yang pertama itu ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata itu beberapa perusahaan biaya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hingga digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Yang kedua itu ada Adrinablehing Provencher. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Yang ketiga itu ada standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini adalah mencangkup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Yang keempat ada standar teoritis, merupakan biaya standar yang ditetapkan di awal sehingga penghitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang relevan lama meskipun tidak selalu dapat. Selanjutnya ada penetapan harga produk standar. Definisi dan tujuan penentuan harga pokok standar. Penentuan harga pokok standar merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan industri. Karena selama proses produksi terdapat biaya-biaya yang terjadi di dalam perusahaan, misalnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pabrik tidak langsung. Kemudian ada pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya. Kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya termaksud informasi atas efisiensi pengguna sumber daya. Dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Pengertian sistem penganggaran. Anggaran fleksibel adalah metode desain anggaran yang dapat menyesuaikan atau dengan perbuatan tingkat atau volume kegiatan. Anggaran fleksibel lebih cocok untuk jenis aktivitas dengan volume variabel daripada anggaran statis. Anggaran fleksibel lebih efektif karena mengukur biaya hingga biaya variabel per unit. Anggaran fleksibel juga dapat mengukur berupa efektif seorang manajer. Selanjutnya, cara kerja sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama itu ada identifikasi biaya tetap. Yang kedua ada penghubungan volume aktivitas dengan biaya. Yang ketiga penyesuaian berdasarkan perubahan pendapatan. Yang keempat ada struktur anggaran dasar, menengah, dan lanjutan. Yang kelima ada evaluasi efektif. Kemudian ada komponen sistem penganggaran fleksibel. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume produksi. Yang kedua itu ada biaya variabel. Biaya variabel itu berbeda dengan biaya tetap. Biaya variabel berubah seiring dengan perusahaan volume atau aktivitas. Yang ketiga ada tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas itu merujuk pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual periode tertentu. Selanjutnya 4,
Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa banyak anggaran yang telah disusun dengan hasil aktual yang dicapai. Yang kelima ada model anggaran. Model anggaran itu adalah sistem penganggaran fleksibel mencangkup beberapa jenis anggaran yang disusun untuk skenario yang berbeda. Lanjut ke anggaran fleksibel dengan berbagai pemicu biaya. Yang pertama itu pemicu biaya. Pemicu biaya adalah variabel seperti volume produksi dan harga input yang berkualitas, mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua itu ada analisis variance. Dengan menggunakan anggaran fleksibel, manajemen dapat melakukan analisis variance untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan operasional, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang ketiga ada pengelolaan biaya. Anggaran fleksibel berfungsi sebagai alat pengendalian biaya yang lebih efektif dibandingkan anggaran statis karena memberikan informasi yang relevan untuk mengembalikan keputusan berdasarkan kondisi terkini. Yang keempat ada penyesuaian estimasi biaya. Anggaran fleksibel menghitung ulang estimasi biaya berdasarkan tingkat aktivitas aktual sehingga memberikan anggaran yang lebih akurat tentang pengeluaran yang diperlukan. Yang kelima ada evaluasi kinerja. Anggaran fleksibel memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih baik dengan menyediakan data yang relevan untuk analisis variance antara anggaran dan hasil aktual. Selanjutnya akuntansi pertanggungjawaban dan TQM. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerja sendiri dan kinerjanya sendiri. Bahwa konsep akuntansi pertanggungjawaban menyediakan departemen. Berikutnya ada pengertian total quality management. Total quality management atau disebut dengan TQM disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas. Terpadu adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi terputus pada kualitas berdasarkan partisipasi semua. Selanjutnya ada hubungan antara prinsip TQM dan sistem penanggung-jawaban dalam organisasi. Yang pertama ada keterlibatan karyawan, kedua perbaikan berlanjutan, ketiga fokus pada pelanggan, keempat pendekatan proses. Selanjutnya integrasi akuntansi pertanggungjawaban dan TQM dengan menggunakan APJ organisasi. Yang pertama ada monitor kinerja, yang kedua mengidentifikasi penyimpanan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, dan yang keempat peningkatan berkelanjutan, dan yang terakhir keterlibatan karyawan. Selanjutnya ke investment center dan transfer pricing. Pengertian investment center. Investment center suatu unit atau divisi dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya, cost control dalam pencarian pendapatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dan kepuasan aplikasi. Akses yang digunakan untuk operasional unit tersebut berbeda dengan unit lain seperti cost center atau profit center yang memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang lebih terbatas. Investment memiliki cara untuk yang lebih luas dan strategis. Selanjutnya penerapan investment center. Peran investment center dalam perusahaan sebagai berikut adalah peran investment center dalam perusahaan. Yang pertama ada pengelolaan dan optimalisasi aset. Yang kedua ada pengembalian keputusan strategis. Yang ketiga ada peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan. Yang keempat pendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima ada pengelarasan dan strategis perusahaan. Yang keenam ada peningkatan nilai perusahaan. Yang ketujuh manajemen risiko. Dan yang terakhir peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya metode transfer pricing yang umum digunakan.
Yang pertama ada Comprebie Unverbrennliche, yang kedua ada Reselektrice Method, yang ketiga ada Shortest Method, yang keempat ada Transitional Net Margin Method, yang kelima ada Profit Fill Method, dan yang terakhir ada Negative Preaching. Pengertian transfer pricing terhadap kinerja perusahaan dan kepatuhan pajak. Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar unit bisnis dalam satu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini mencakup penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tidak berwujud atau alokasi biaya. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu Hybrid Product Costing. Pengertian Hybrid Costing atau penetapan harga pokok campuran ini memadukan ide yang terdapat dalam job order. Costing dan proses costing, sistem biaya dapat digunakan dengan perhitungan biaya dalam proses costing. Biaya dibebankan kepada setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan.